Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan dari Washington DC kami masih melaporkan gonjang-ganjing pemerintahan Presiden Donald Trump. Yang sekarang ada perkembangan baru yang cukup drastis. Apa itu yang menarik? Jadi minggu lalu di gedung Kongres di belakang kita ini, tepatnya hari Rabu minggu lalu, ada seorang wakil rakyat anggota DPR Partai Demokrat asal Texas namanya Al Green yang secara resmi menyerukan pemakzulan. Wah, jadi impeachment terhadap Presiden Donald Trump. Kesalahannya kira-kira apa? Kesalahannya adalah obstruction of justice karena dianggap menghambat penyelidikan dengan meminta Direktur FBI James Comey yang sekarang sudah menjadi mantan direktur karena dipecat oleh Presiden Trump tanggal 9 Mei lalu untuk menghentikan salah satu aspek penyelidikan terkait campur tangan Rusia dalam Pilpres AS dan apakah ada kemungkinan kolusi dengan tim sukses Presiden Trump. Tapi kalau saya baca-baca tentang peluang kemungkinan apakah memang Presiden Donald Trump akan bisa diimpeach, itu sepertinya memang sejauh ini masih kecil gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar Amerika Serikat ya, itu memang harus ditentukan kesalahannya dulu. Misalnya kesalahan yang sudah jelas disebutkan adalah dua ya, treason, pengkhianatan, kemudian juga penyuapan dan juga tindakan kriminal berat maupun ringan. Itu masih definisinya agak memang standarnya tinggi gitu ya. Standarnya sangat tinggi untuk memakzulkan seorang presiden, dan ini pun seruan yang pertama kali diucapkan minggu lalu pun ini baru tahap masih sangat awal, gitu masih wacana. Itu juga prosesnya sendiri, kalau misalkan kemudian terjadi impeachment juga lama ya. Lama, dan proses juga politik. Jangan lupa prosesnya itu partisan. Politik. Ya. Jadi tergantung juga siapa yang menguasai Kongres ya. Dan sampai sekarang yang menguasai Kongres ada Partai Republik yang memang tidak, kemungkinannya agak susah ya melakukan impeachment ada presiden dari partainya sendiri gitu ya. Kita lihat sejarahnya seperti apa, Pri? Sudah ada dua proses impeachment yang pernah digelar oleh Kongres Amerika. Tiga sebenarnya ya. Yang pertama adalah yang menimpa Andrew Johnson tahun 1860-an, kemudian juga ternyata gagal di Senat, kemudian juga lolos di DPR, DPR-nya lolos ya, kemudian juga yang kedua yang menimpa Richard Nixon tahun 70-an, itu belum sampai, sebenarnya sudah ada usulan dari Kongres, dari DPR untuk prosesnya, tapi kemudian Nixon mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga itu yang menimpa Presiden Bill Clinton, karena itu kasus selingkuh dengan pegawai magangnya. Tapi bukan itu sendiri sebenarnya, kan yang di obstruction of justice-nya, karena dianggap berbohong mengenai kasus itu. Di DPR-nya lolos, tapi di Senatnya gagal. Jadi memang tinggi standarnya dan proses sangat partisan. Dan juga biasanya juga menimbang opini publik juga, seperti zaman Bill Clinton, karena waktu itu ternyata Bill Clinton masih sangat populer. Jadi pressure dari masyarakat kepada Senat itu untuk menggagalkan impeachment itu ternyata juga berhasil gitu ya. Nah, ini pun seperti ini ya prosesnya, bahwa tidak mungkin lepas dari tekanan-tekanan politik, dan kita ketahui di DPR maupun Senat itu dikuasai oleh kubu Partai Republik. Reaksi yang keluar dari Presiden Trump maupun dari Gedung Putih ya. Yang pertama adalah yang itu tadi, misalnya minggu lalu di depan pidato para lulusan anggota penjaga pantai Amerika Serikat, dia menyatakan belum pernah ada presiden dalam sejarah yang sebegitu dizoliminya seperti saya oleh media Amerika. Tapi begitu keluar keputusan untuk menunjuk special counsel ini, Presiden Trump justru menyatakan bahwa ini proses ini kita dukung karena ini akan membuktikan bahwa tidak ada kolusi antara tim saya dengan Rusia, begitu. Tapi kemudian juga seperti tadi Supri bilang bahwa ini adalah witch hunt. Dan kalau kita lihat dari Twitternya Presiden Trump juga kelihatan sekali bahwa dia itu ya tidak suka, marah dan murka dan sebagainya. Dan juga yang menarik adalah reaksi dari para pendukung Presiden Trump yang sangat fanatik. Kalau kita lihat dari berbagai outlet media hari, itu rata-rata menilai bahwa Presiden Trump ini dan dijebak, inspirasi oleh apa yang namanya disebut deep state. Deep state itu adalah elemen-elemen intelijen politik di pemerintahan Amerika Serikat yang punya agenda sendiri dan juga presiden ya. Tentu saja ini semua adalah spekulasi. Jadi bagi pendukung keras ya, garis kerasnya ini malah justru mengeraskan dukungan dia kepada Presiden Donald Trump gitu ya. Dan tentunya kembali lagi masyarakat Amerika Serikat pun semakin terpolarisasi dan memang ini banyak sekali kontroversi terkait pemerintahan Trump yang usianya masih seumur jagung ya, masih 150 hari, namun harus menghadapi berbagai perkembangan ini ditambah berbagai skandal lainnya yang tentunya akan selalu kami sampaikan untuk Anda dari Washington DC. Pemirsa, untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.